tadi adalah mengenai umur ya. Kapan kita berakhir kehidupan kita di dunia. Nah itu penting ya, karena memang banyak ya ustadz dan ulama, mungkin kalau nggak salah juga ada hadisnya bahwa kita kalau misalnya sholat atau ibadah, seakan-akan kita harus bayangin kita mati tuh setelah sholat ini gitu. Itu insya Allah akan membuat kita tambah khusyuk gitu. Tapi balik lagi memang ketika sholat untuk kita bisa khusyuk itu godaannya begitu luar biasa sekali. Dan memang tadi ada salah satu hal yang penting juga, masalah di bulan Ramadan, bagaimana kita baru melewati bulan Ramadan. Di situ ada satu malam ya, Lailatul Qadar bulan ya. Iya, dan 10 malam terakhir, dan kita nggak tahu kapan sih sebenarnya malam itu gitu kan. Iya. Dan ini kan akhirnya hikmahnya tadi sudah dikasih tahu bahwa ini membuat kita jadi berlomba-lomba di 10 malam terakhir agar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan yang nonton ini semuanya dapat malam Lailatul Qadar ya. Amin. Kita juga amin ya Allah. Mudah-mudahan juga kita masih bisa bertemu di Ramadan tahun depan. Amin. Ya. Habis ini apa? Habis ini kita akan membahas berita yang menarik sekali, ya. Seperti apa menariknya? Kita kasih kejutan dong untuk pemirsa. Oke, ya. Tetap di berita Islami masa kini. Jangan kemana-mana pemirsa. Ya pemirsa, kembali bersama kami di Berita Islam masa kini. Berikutnya kita akan membahas mengenai syirik. Waduh, itu dosa besar kan? Dosa besar, salah satu dosa besar. Dan memang ini kita harus concern nih masalah syirik. Karena kadang-kadang kita suka nggak sadar kita melakukan perbuatan syirik. Dan ada doanya juga ketika kita ada berdoa untuk agar diampuni, agar kita dosa-dosa syirik kita diampuni Allah Ta'ala, ataupun dosa-dosa syirik yang memang kadang-kadang kita nggak sadar melakukan dosa syirik tersebut. Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas ya, atau mudah-mudahan kita dapat ilmu di sini bagaimana kita memang bisa tahu apa sih sebenarnya syirik-syirik yang kadang-kadang kita suka nggak sadar bahwa itu adalah perbuatan syirik. Wah, ini kita saksikan bersama-sama ya. Oke. Ini dia. Syirik yang sering diucapkan. Pemirsa beriman, kita semua tahu bahwa ucapan adalah hal yang sangat berbahaya yang harus kita jaga. Dengan sedikit kesalahan ucapan kita pada orang lain, maka akan menjadi masalah yang sangat besar. Hal ini pun telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Rasul-Nya untuk menjaga lisan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surah Ka'af ayat 18. Selain itu Rasulullah SAW juga telah bersabda yang artinya, sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang tidak dipikirkan bahayanya terlebih dahulu, sehingga membuatnya dilempar ke neraka dengan jarak yang lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Hadis riwayat Muslim. Dari pernyataan ayat dan hadis tersebut, maka telah jelas kita sebagai umat muslim harus senantiasa menjaga lisan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha agung, yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, dan tak ada yang mampu menandingi kebesarannya. Sahabat Rasulullah SAW Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa syirik adalah suatu perbuatan dosa yang sangat samar untuk dikenali daripada jejak semut yang merayap di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Lalu, apa saja syirik yang seringkali diucapkan tersebut? Kali ini tim Berita Islami akan memaparkannya untuk Anda. Perbuatan syirik yang secara tidak langsung sering kita ucapkan adalah dengan mencela makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa. Perbuatan ini banyak dilakukan oleh banyak orang, dan mungkin kita juga sering melakukannya. Misalnya, dengan mencela ciptaan Allah seperti hujan, angin, dan lain sebagainya. Di antara kita, tentu seringkali mengeluh seperti, aduh, hujan lagi, angin ribut ini nih yang bikin gagal panen, dan lain sebagainya. Lisan kita tentu sangat mudah mengucapkan perkataan-perkataan tersebut. Padahal makhluk yang kita cela tersebut tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, manusia menyakiti aku, dia mencaci maki masa atau waktu, padahal aku adalah pemilik dan pengatur masa. Akulah yang mengatur malam dan siang menjadi silih berganti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Dan larangan ini pun bisa termasuk syirik akbar atau dapat mengeluarkan seseorang dari Islam jika orang tersebut meyakini bahwa makhluk Allah tersebut sebagai pelaku dari hal buruk yang terjadi. Meyakini demikian, maka sama halnya meyakini bahwa ciptaan Allah tersebut yang menjadi perusak. Yang kedua, yaitu bersumpah dengan nama selain Allah. Hal ini juga sering diucapkan oleh banyak orang saat ini, seperti sumpah disambar geledek, sumpah pocong, dan lain sebagainya. Terkadang sumpah yang sering kita ucapkan ini hanya refleks kita untuk bersumpah tanpa meyakininya. Namun meskipun begitu, hal tersebut jatuh dalam syirik asghar atau syirik kecil yang lebih besar dari dosa besar. Maka kita harus berhati-hati dalam bersumpah, karena Rasulullah SAW pun sudah mengingatkan dalam sabda beliau yang artinya, barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah berbuat kekafiran atau kesyirikan. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian berikutnya adalah menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tentu kita mengetahui bahwa hal tersebut termasuk syirik dan kekufuran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Quran Surah An-Nahl ayat 83. Di antara ucapan-ucapan yang termasuk tidak meyakini nikmat Allah adalah seperti, rumah ini adalah warisan ayahku. Jika hanya sekedar berita tanpa melupakan sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perkataan seperti ini tidak mengapa. Namun jika hal ini didasari dengan tidak meyakini bahwa nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal tersebut termasuk syirik. Dan Rasulullah SAW pun telah bersabda yang artinya, boleh jadi seseorang mengucapkan suatu kata yang diridhoi Allah namun tidak ia sadari, sehingga karena ucapannya ini Allah mengangkat derajatnya. Namun boleh jadi seseorang mengucapkan suatu kata yang dimurkai Allah dan tidak ia sadari, sehingga karena ucapannya ini Allah memasukkannya dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Untuk itu, mari kita perbaiki diri kita dengan menahan ucapan-ucapan kita yang tanpa sadar akan merugikan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan penjelasan ini kita dapat berkaca, sehingga kita dapat menempatkan lisan kita pada perkataan-perkataan yang baik dan berguna. Amin. Dapat berkaca, sehingga kita dapat menempatkan lisan kita pada perkataan-perkataan yang baik dan berguna. Amin. Jadi ada benarnya juga, mulutmu harimau, jangan sampai terucapkan hal-hal yang tidak baik, akhirnya mengandung syirik. Tadi Wisnu kan sempat bilang katanya ada doa syirik. Apa tuh, No? Doa menghindari sebenarnya. Jadi doa memang menghindari syirik. Yang pernah aku pelajari memang ada doanya ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Jadi Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, lindungilah aku dari perbuatan syirik yang aku tidak ketahui, dan ampunilah aku dari perbuatan syirik yang aku ketahui. Jadi ini perbuatan syirik ini perbuatan kan dosa besar, kita tahu kan. Tapi memang kalau misalnya kita ini lagi, kita pelajari lagi, memang syirik itu kan ada syirik besar atau syirik kecil gitu. Nah, Rasulullah SAW pernah waktu itu membahas bahwa hati-hati, pernah ngomong sama para sahabat, hati-hati dengan namanya syirik kecil. Lalu ditanya syirik kecil itu apa? Dikasih tahu syirik kecil itu salah satunya adalah ria. Nah, ketika kita melakukan satu amalan, kita ria, itu termasuk syirik kecil. Na'udzubillah, jangan sampai itu terjadi sama kita ya. Karena itu akan mengurangi pahala kebaikan. Hilang pahalanya. Iya. Amalannya hilang, sayang kan? Amalan kita pada saat itu kan, ya. Saya mau na'udzubillah. Oke, jadi kita hindari aja. Tadi sudah dijelaskan mengenai ada hal-hal yang tidak kita sadari, ternyata kita sudah melakukan syirik, ya. Oke, insya Allah kedepannya lagi kita bisa perbaiki diri kita. Amin. Amin. Berikutnya lagi kita akan membahas, ini kejutan lagi, biar pada nonton terus Berita Islami Masa Kini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Berita Islami Masa Kini.